Ada satu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Muslim tentang keajaiban orang yang berwudu sebelum tidur. Hadis ini dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji ala shikkikal ayman thumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mitta min lailatika fa anta 'alal fitrati waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi." Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila engkau hendak menuju pembaringan, maka berwudulah sebagaimana wudu ketika anda hendak solat. Kemudian berbalinglah miring ke kanan dan bacalah doa ini, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, aku pasrahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungmu kepadaku. Raghbatan wa rahbatan ilaika, karena rasa takut dan penuh harap hanya untukmu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu ya Rabb. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus. Kata Nabi SAW, fa in mitta min lailatika, kalau engkau mati di malam itu, fa anta 'alal fitrah, maka engkau mati di atas fitrah. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bi, maka jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang kau ucapkan sebelum tidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang keutamaan doa atau keutamaan berwudu sebelum seseorang itu tidur, di mana Nabi SAW menjanjikan di akhir hadis, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mati, maka Rasul mengatakan fa anta 'alal fitrah, maka engkau akan mati di atas fitrah. Arti fitrah itu seseorang tidak memiliki dosa. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita tak jadi mati di malam itu, maka asbahta ala khairin, kata riwayat yang lain, engkau akan hidup dan Allah perbaiki kehidupan. Dari sini kita tahu keutamaan berwudu sebelum tidur. Bahkan yang lebih ajaib daripada itu, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah, fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun
la yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata tahira. Kata Nabi SAW, sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Karena tidak ada seseorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci, melainkan satu malaikat akan bersamanya di dalam syiarnya. Syiar itu artinya antara kulit dan bajunya. Tidak ada satupun dia membalikkan badannya, melainkan satu malaikat akan berkata, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia telah tidur malam dalam keadaan suci. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man bata tahira bata fi syiarihi malakun falam yastayqid illa qala al-malak Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahira. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena ia telah tidur dalam kondisi suci. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini keutamaan atau keajaiban berwudu sebelum tidur. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu berwudu, walaupun seandainya setelah berwudu kita batal, anggaplah seperti itu. Kita tidak perlu mengulangi wudunya. Yang penting kita sudah melaksanakan sunnah sebelum wudu, sebelum tidur kita wudu. Kalau setelah wudu kemudian kita baring, Allah takdirkan kita mendatangkan pembatal-pembatal wudu, tidak perlu mendatangkan wudu lagi. Cukup satu kali saja. Begitu kata para ulama. Tapi lihat keajaibannya. Maka siapapun yang berwudu sebelum tidur, Allah akan utus malaikat. Dan malaikat masuk pula ke dalam baju kita. Karena kalimat fi syiarihi itu artinya malaikat masuk ke dalam baju kita, antara baju dan kulit kita. Itu namanya syiar. Kemudian malaikat ini terus mendoakan kita sampai bangun. Kalau kita kemudian dalam tidur, kan tak mungkin kita ini badan kita diam saja, tidak, pasti akan terguling ke kanan ke kiri. Jadi setiap kemudian kita bergerak ke kanan, maka malaikat sebelah kanan akan mengatakan, ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, rahmati orang ini, karena dia tidur dalam keadaan suci. Dan kalau dia bergeser ke kiri juga sama, malaikat sebelah kiri akan mengatakan, ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, rahmati orang ini, karena dia sudah tidur dalam keadaan suci. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sebelum tidur kita ini kita lengkapi bukan hanya sekedar suci badan kita, tetapi suci juga hati kita, maka ini lebih baik lagi. Dengan cara apa? Setelah berwudu baca sayyidul istighfar. Kata Nabi SAW dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, dari Nabi SAW, sayyidul istighfar an yaqula al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Man qalaha minan nahar mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar adalah seorang hamba berdoa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu. Ya Allah,
Sesungguhnya engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau telah menciptakan aku. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan berusaha memenuhi janji-janjiku kepadamu sekuat tenagaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari apa yang telah kuperbuat dari kejelekanku. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Dan aku mengakui nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini dengan penuh keyakinan di siang hari, kemudian dia mati sebelum datang sore hari, maka dipastikan dia menjadi penghuni surga. Dan barang siapa yang mengatakannya di malam hari dengan penuh keyakinan, maka sebelum pagi kemudian Allah takdirkan dia meninggal, maka dia termasuk ahlil jannah, ahli surga. Coba anda bayangkan kalau seandainya sebelum tidur kita gabungkan dua perkara ini. Pertama, kita berwudu untuk membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran. Kemudian juga kita bersihkan hati kita dengan Sayyidul Istighfar. Berarti sempurnalah kemudian tidur kita. Bersih badan kita, bersih pula hati kita. Didoakan pula para malaikat. Ditambah-tambah kalau seandainya kita membaca ayat kursi, dijauhkan pula kita dari setan. Ditambah-tambah kalau kita membaca suratul muluk, maka akan dijauhkan dari azab kubur. Subhanallah. Sebenarnya kata para ulama, mengetahui si fulan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu gampang sekali, mudah sekali. Jadi kalau seandainya ada orang yang kemudian meninggal di pagi hari setelah dia tidur panjang, kemudian kita katakan si fulan su'ul khotimah atau si fulan husnul khotimah, itu sebenarnya mudah sekali. Kalau sebelum tidurnya dia berwudu, dia membaca Sayyidul Istighfar, dia membaca ayat kursi, dia membaca suratul muluk, dia membaca zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW, seperti membaca muawwidhataini akhir daripada Al-Baqarah, kemudian membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali dan seterusnya. Kemudian Allah takdirkan dia meninggal, sudah dipastikan dia husnul khotimah sebenarnya. Tapi kalau seandainya sebelum tidurnya dia gunakan untuk maksiat kepada Allah, dipastikan su'ul khotimah. Itu saja sebenarnya barometer orang bangun tidur itu. Kalau seandainya Allah takdirkan dia mati su'ul khotimah atau husnul khotimah, lihat sebelum tidurnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara faedah bagaimana keajaiban berwudu sebelum tidur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah